warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kurma dimanapun berada, kita sekarang ada tamu kehormatan ya. Hadir di studio kita pada sore hari ini adalah Bapak Profesor Dr. Sofyama Marsidin, MPD. Beliau adalah Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah Provinsi Sumatera Barat atau disingkat dengan PERTI. Suatu kehormatan bagi kami Prof dengan kehadiran Prof di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat ini. Terima kasih. Ya, kami ada yang mau meminta sedikit ilmu Prof Ya. tentang berkisar tentang puasa atau saum ini Prof. Terima kasih. Ya. Sekarang ini kita kan sudah memasuki puasa yang ke-12 ya. Prof, kami ingin meminta sedikit setetes ilmu Prof tentang puasa ini, bagaimana manfaat puasa ini atau hubungannya dengan pendidikan lah Prof. Karena puasa ini kan ibadah rutin umat Islam setiap tahunnya, puasa Ramadan ini Prof. Jadi gimana supaya dampak puasa itu terhadap individu kita umat Muslim pada umumnya Prof. Silakan Prof. Terima kasih Buya. Sebagai yang mendalami ilmu pendidikan, Yep. puasa itu pada hakikatnya adalah pengendalian diri. Pengendalian diri yang berkaitan dengan makan minum, berkaitan dengan hawa nafsu, berkaitan perbuatan-perbuatan yang halal biasanya dan tidak boleh pada siang hari. Dalam konteks ini kita dalam proses pendidikan diberikan tausiah oleh para ulama kita sebagai resep untuk meningkatkan pengendalian diri tadi. Saya melihat bahwa bulan Ramadan itu sebagai suatu sistem pendidikan. Jadi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya kalau bulan Ramadan kita anggap sebagai suatu sistem pendidikan, bila pendidikan tujuan kita tentu tamat belajar. Iya. Tapi kalau bulan Ramadan sebagai suatu proses pendidikan, maka tujuan akhirnya adalah menjadikan umat yang beriman itu orang yang bertakwa. Itulah wujud utama dari proses pendidikan pada bulan Ramadan. Untuk mencapai ketakwaan inilah yang kita perlu berjuang bersama-sama. Apa proses yang perlu kita perjuangkan? Yang pertama tentu jelas melaksanakan sholat 5 kali satu hari. Iya Bro. Yang kedua, kita tingkatkan sholat sunat kita. Yang selama ini mungkin kurang kita tingkatkan. Yang ketiga, kita tingkatkan membaca ayat suci Al-Quran. Yang keempat, kita tingkatkan kemampuan kita bersedekah. Bersedekah ini saya melihat Buya, Iya. yang pertama bersedekah dalam pengertian sumbangan pemikiran, terutama orang yang sedang konflik, kita dapat menyumbangkan, memberikan solusi. Ini luar biasa ya. Yang kedua, sedekah tenaga. Tenaga ya. Jadi bagi
umat muslim yang mungkin yang ada bagi dia adalah dia bersedekah tenaganya, misalnya membersihkan masjid dan musala atau membantu orang-orang yang lain di sekitarnya. Yang ketiga tentu sedekah sedikit materi yang ada pada dia. Ya. Tapi Prof, kalau di masyarakat kita pada umumnya Prof, kalau bersedekah itu konotasinya ke uang Prof. Iya, ya, betul ya. Jadi Buya tidak salah, karena tiap orang menghimbau sedekah yang nampak dalam mata kepalanya kan sumbangan. Iya betul Prof. Tapi kita harus memberikan wawasan yang luas kepada umat kita. Sedekah itu harus kita lihat dalam 3 dimensi tadi. Iya. Orang yang sedang panik, orang yang sedang konflik, kita sumbangkan pemikiran kita itu. Waduh, itu lebih daripada uang. Yang kedua, tenaga, membersihkan musala, membersihkan masjid, atau ikut gotong royong bagi jalan-jalan yang berlubang, yang lain, itu kan sedekah tenaga. Iya. Baru yang ketiga kepada uang tadi. Intinya tentu dengan nawaitu yang ikhlas, yang mengharapi ridha Allah. Kalau 3 konsep ini kita pahami bersama-sama, sehingga orang terbuka peluangnya untuk memberikan bermacam-macam kegiatan untuk bersedekah. Selama ini orang yang lebih mempunyai wawasan yang sempit, sedekah itu dalam konteks uang gitu ya. Ini yang perlu kita berikan tausiah kepada masyarakat kita. Gini Prof, Ya, kita lihat di jalan-jalan yang berlobang ya Prof ya. ya, Ada jalan yang berlobang, terus ada beberapa orang pemuda ya, lagi mencor jalan tersebut ya, atau menimbun jalan yang berlobang tersebut. ya, Terus mereka minta uang Prof ke kendaraan yang berjalan gitu. iya, 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 iya. Jadi itu apakah termasuk bisa diukur ikhlas juga itu Prof? Itu Gimana itu Prof? pertanyaan yang sangat menarik adalah yang pertama tentu ukurnya nawaitu. Oh ya, itu ya. Apakah nawaitu mencari uang atau nawaitunya menolong orang supaya tidak dapat musibah. Yang kedua, perilakunya dengan nawaitu yang ikhlas tadilah yang memperoleh ridha Allah. Jangan dengan adanya peluang jalan yang rusak tadi, kesempatan untuk mencari dana. Mungkin ini sudah agak bergeser nilainya gitu ya. Iya, iya. Jadi saya kira ini nawaitunya yang harus kita perbaiki. Iya. Kalau dia minta uang, ada tenaga, ada apa yang lainnya, hanya sekedar untuk itu kan bagus. Dia mau membantu hari hujan, atau mungkin pohon yang tumbang dia pikirkan ya. Itu kan karena dia punya jasa dan sebagainya. Sekarang bagi orang yang lalu ada balas jasa untuk itu. Iya, Saya kira itu tidak masalah. Tapi kata kuncinya jelas nawaitu tadi. Kalau soal nawaitu itu di dalam ya Prof, di batin ya Prof ya. Nawaitu itulah letak keikhlasan. Perilakunya tidak terukur, tapi yang ini nilainya transendental. Apakah dia ikhlas, apakah dia kenal lillahi ta'ala, ya dia dengan Tuhanlah yang lebih tahu. Di sinilah menemukan proses pendidikan tadi, bukan karena kelihatannya atau nampak bagi orang, tetapi dia sadari bahwa membantu orang itu adalah bentuk sedekah yang mengharapkan ridha Allah. Tentu ini melalui proses pendidikan, kognisinya kita tambah dulu, dan kepada sikap dan nilai tadi. Ini yang saya kira membutuhkan waktu.
membutuhkan kartu kepada masyarakat kita gitu. Ya, terus gini Prof, Ya, karena ibadah puasa ini adalah termasuk ibadah rutin ya Prof ya, setiap tahun diwajibkan kepada umat Islam. iya. Terus apa kira-kira Prof kalau dihubungkan dengan pendidikan, dampak puasa Ramadan ini terhadap perilaku siswa? Iya. Karena gini ya Prof, kita kan di zaman teknologi informasi sekarang ini Prof, Iya. teknologi informasi ini kan udah kita tidak bisa menghindar dari teknologi informasi. Nggak bisa. Jadi gimana itu Prof, dampak puasa Ramadan ini terhadap perilaku siswa atau mahasiswa khususnya Prof? Baik, ya. Bulan Ramadan itu kan 1 kali 1 tahun Iya betul. dalam tahun Hijriah. Mungkin regulasinya 1 kali 1 tahun. Tapi ini kan bulan yang penuh berkah. Bulan yang sangat-sangat kita nantikan. Iya. Jangan kita lihat dalam konteks rutinitas. Pada bulan inilah peluang yang amat luar biasa sekali bagi kita. Yang pertama, saatnya lah kita meningkatkan ibadah dan pahalanya berlipat ganda karena mengharapkan ridha Allah. Jadi bagi anak-anak siswa SD, SMP, SMA, ini yang harus kita tanamkan. Yang mereka masuk pesantren Ramadan tidak hanya memenuhi karena absensi, tidak hanya mengharapkan nilai saja, tapi hendaknya ada penalaman nilai-nilai sakral yang diharapkan melatih dirinya mencapai proses beriman dan bertakwa tadi. Sebetulnya anak-anak ini kalau dia makan di kamar dan lain sebagainya kan tidak ada orang yang tahu. Iya. Tapi kenapa dia berani mengatakan tidak minum dan makan? Tentu ada filter. Filter inilah menanamkan nilai-nilai. Yang ketiga, sekarang dakwah itu kan bisa luring, tatap muka seperti kita ini dengan Buya. Dakwah kita juga bisa dengan daring. Ini kita diskusi sekarang sampai kabupaten kota se-Sumatera Barat, sampai ke dengan siswa sanawiyah, aliyah dan lain sebagainya. Jadi teknologi sekarang amat memberikan pengaruh yang besar terhadap perilaku. Bagaimana teknologi yang ada ini memberikan manfaat, sebab dalam teknologi yang sekarang ini ada yang baik, ada yang buruk, cepat dipahami oleh anak-anak. Ini filternya apa? Penanaman nilai-nilai. Kuncinya penanaman nilai-nilai. Silakan pakai gadget, silakan pakai teknologi yang lain, tapi filternya ini yang harus kita jaga sebaik-baiknya begitu. Filter ya Bu ya. Ya. Jadi memang kita nggak bisa mundur ke zaman batu, nggak bisa ya Prof ya. Ketinggalan kita. Ketinggalan kita ya. Jadi Maka filter tadi menanamkan nilai Islami, nilai budaya. Inilah kerja guru, kepala sekolah dan kita bersama. Kemanapun mereka pergi, kita tidak sanksi terhadap anak-anak kita, karena filter itu sudah mempengaruhi terhadap diri anak tadi. Jadi ilmu pengetahuan yang kita tingkatkan, keterampilannya kita tingkatkan, tapi nilai-nilai ini harus kita tanamkan. Ini yang melalui proses penanaman nilai-nilai tadi harus memberikan contoh teladan. Disinilah peranan pengawas,
peranan kepala madrasah, pada guru, TU dan lain sebagainya, menunjukkan pakaian, perilaku dan perkataan yang menjadi suri teladan bagi peserta didik. Jadi saya melihat penanaman nilai itu bukan sistem informasinya, tetapi sosok figur keteladanan. Itu yang perlu sekali ya. Sosok figur keteladanan tadi ya, yang harus bersama-sama kita secara kolektif di sekolah tadi. Nah, artinya dampak atau perilaku puasa itu terhadap guru-guru berarti keteladannya ya Bu ya? Jelas. Ya. Jadi karena kita mengharapkan anak-anak kita ini bisa berpuasa, memberikan perilaku yang beriman dan bertakwa, perilaku yang jujur dan ikhlas, tentu ada contoh dari pengawas madrasah, kepala madrasah, guru dan sebagainya. Karena di sini ada pengendalian emosi. Pengendalian diri, sehingga bahasa-bahasa yang dikeluarkan juga harus bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang menyentuh perasaan dari peserta didik kita. Disinilah mungkin peranan kita bersama, termasuk saya juga sebagai salah seorang guru besar, begitu juga terhadap dosen dan guru-guru kita ini. Oke Pak Prof. Ya. Jadi nilai-nilai itu kuncinya Bu ya? Bagaimana nilai-nilainya itu kuncinya ditanamkan. Siapa yang menanamkan? Ya kita bersama. Sosok figurnya ini ada contoh. Karena kita bersaing di mass media yang lain pula contohnya. Ini lainnya contohnya. Jadi anak-anak ini kan identifikasi figur. Figur ini yang dia lihat, kita harus membuatkan balance-nya nanti. Atau memang atau gini Bu ya, figur itu gurunya, itu ya Bu ya? Gurunya, kepala sekolahnya, pengawas madrasah, dan orang tua di rumah. Oh, semuanya terlibat berarti Bu ya? Dan bersama masyarakat. Karena pendidikan sebagai sistem. Jadi lingkungan sosialnya juga harus kita perhatikan. Kalau di sekolah saja sudah kita rapikan, nanti di lingkungan sosial nampak dia yang macam-macam, tambah lagi dengan media sosial, ini bertarung dalam pemikirannya. Ini kita harapkan juga kepada ibu dan bapak orang tua di rumah. Kita tidak mengharapkan ibu dan bapak orang tua mendidik matematik, mendidik bahasa Inggris. Kan tidak semua orang yang tahu. Betul. Tetapi soal pendidikan, menyuruh dia salat, menyuruh dia menaik puasanya, menyuruh dia pergi tarwih, ini kan himbauan kewajiban ini hendaknya disamakan antara madrasah dan orang tua. Orang tua memang sangat kunci sekali. Ya. Gini Bu ya, kan ada sekarang itu program pemerintah ya Bu ya, pesantren Ramadan. Betul. Apa urgensinya itu Bu ya, pesantren Ramadan terhadap pendidikan anak ini Bu ya? Di pesantren Ramadan itu yang pertama ada materi keagamaannya. Iya. Yang kedua ada contoh-contoh yang diberikan di masjid tadi mushala, seperti praktek-praktek ibadah. Saya kebetulan juga ketua Masjid Raya Al-Azhar UMP. Di sana ada tingkat SD, MI, tingkat sanawiyah SMP, tingkat aliyah, SMA, SMK. Jadi memang ada 3 kerjasama. Yang pertama pengurus masjid, ada akademisi, ada praktisi, dan ada gurunya di sekolah yang ikut mengawasinya. Dan di situ juga diminta absensi. Jadi ya mudah-mudahlah mereka 1 bulan penuh dikampuskan
tentu tidak cukup kalau tidak dikontrol di rumah. Iya, betul. Tentu tidak cukup kalau tidak bersama-sama kita. Iya, iya. Jadi kadang-kadang instruksi guru ini lebih takut anak-anak ini pada instruksi orang tua. Orang tua, ya betul. Nah, tapi orang tua ini tentu tetap balance untuk itu. Artinya istilahnya ini kita keroyok bersama-sama nih Bu ya. Ya. Agar pendidikan Jadi ini istilah Buya di keroyok, istilah yang kita namanya collaborative education. Kolaboratif. Nah, jadi pendidikan secara bersama-sama, informal di rumah tangga, formal di sekolah, non formal di masyarakat. Jadi namanya trikon. 3 pusat pendidikan ini harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Iya, betul. Jadi tidak selesai sama guru-guru saja ya Bu ya, nggak selesai di kampus saja anak-anak ini. Tidak selesai karena di kampus waktunya juga terbatas. Lebih banyak mereka di masyarakat, di rumah tangga. Jadi ini harus bersama-sama. Iya. Saya menghimbau kepada orang tua, marilah kita perhatikan anak-anak kita juga di rumah. Perhatikan tidak dalam konteks mengajarkan matematik, bahasa Inggris, fisika, kimia, tapi memperhatikan salatnya, memperhatikan perilakunya, memperhatikan jadwal-jadwal yang teratur bagi mereka. Ada waktu istirahat, ada waktu belajar, dan ada waktu mengaji dan sebagainya. Ya, Bu ya. Terakhir Bu ya, ini kita mau tahu nih Bu ya, ending dari puasa Ramadan ini kan seperti ayat yang Bu ya baca di atas tadi, la'allakum tattaqun Bu ya. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Iya. Jadi ending dari puasa itu kan pribadi yang bertakwa ya Bu ya. Iya. Jadi pemirsa kurma dimanapun Bapak Ibu berada, mau tahu nih Bu ya, apa kriteria orang-orang yang bertakwa itu Bu ya? Baik, karena masalah ketakwaan tadi, yang pertama perilaku dia sendiri mau mendengarkan sesuatu yang baik. Yang kedua, yang namanya masalah melihat. Dia cenderung melihat sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Iya. Yang ketiga berkaitan dengan mendengar. Jadi ada yang membaca, menilai, dan mendengar, dan semuanya itu diwujudkan secara terintegrasi dalam perilakunya. Khusus bagi anak-anak kita yang pesantren Ramadan, mungkin pada bulan Ramadan ini agak lebih intensif mereka melakukan itu karena dikontrol bersama-sama. Iya. Tapi bagaimana perilaku yang bulan Ramadan ini tetap berkelanjutan di luar bulan Ramadan, itu yang mungkin yang harus betul-betul kita minta ya. Oh gitu. Jadi perilaku di bulan Ramadan ini menjadi perilaku di luar bulan Ramadan. Itu yang kita harapkan Bu ya. Itu yang kita harapkan. Jadi memang penanaman prosesnya selama bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan ini jangan lost controlnya. Jadi tetap ini berkesinambungan. Iya. Jadi kembali kepada apa yang Buya sampaikan di awal, Ramadan ini adalah sebuah sistem pendidikan ya Bu ya. Iya. Jadi bulan Ramadan itu diibaratkan sebagai proses pendidikan untuk mencapai ketakwaan tadi. Sama dengan sekolah untuk mencapai lulus. Untuk dia lulus tadi ya salatnya baik yang wajib maupun salat sunat, salat tarawih, salat witir, dan juga melakukan sedekah dalam konteks yang 3 tadi, pemikiran, tenaga, dan sedikit harta. Sudah, dan dia juga memperbaiki hati nuraninya tadi, tidak mudah tersinggung, dapat memberikan hal-hal yang menyenangkan rasa empati dan simpati pada orang lain, begitu ya. Jadi tidak hanya berpikirnya rasional, dan juga dia harus memikir transendental. Transendental itulah domainnya
orang-orang kita yang percaya kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Iya, iya. Ini di dalam nih ya Bu ya. Di dalam sekali itu yang melalui waktu yang panjang. Panjang prosesnya Bu ya. Panjang, tapi kita tidak boleh jenuh. Tidak boleh berhenti Bu ya. Karena istilahnya habitual action, habit forming, pembentukannya bertahap. Sehingga hasilnya juga nanti memperoleh hal yang kita harapkan. Disinilah dituntut kesabaran orang tua, kesabaran guru menghadapi anak-anak kita. Kok tidak berubah juga perilakunya. Ya, istilah Ustadz yang lain ini Bu ya, Pak Prof. Ramadan ini adalah madrasah. Itu. Ya Bu ya. Karena ini saya ingat nih Bu ya. Kata-kata madrasah itu kan dari Perti ya Bu ya. Madrasah asal katanya dulu yang mencoba dari awal mengetengahkan kata-kata madrasah sebelum diambil oleh Kementerian Agama Bu ya. Betul, ya, sebetulnya madrasah itu kan dari bahasa Arab. Ya. Jadi Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi gurunya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Syekh Hasyim Ansyari. Kan orang ini belajar di Mekah. Karena belajar di Mekah sangat banyaklah istilah dan terminologi diambil dari bahasa Arab. Jadi madrasah itu dari bahasa Arab sebetulnya. Sekolah ya. Dalam bahasa Indonesianya sekolah. Dalam bahasa Inggrisnya school kan begitu. Tapi intinya proses pendidikan. Pendidikan itu tidak selalu formal. Dan kita berdialog ini juga ini proses pendidikan juga. Jadi makanya pendidikan itu di mana saja, kapan saja terjadi proses itu. Yang paling menarik yang perlu kita kendali bersama di masyarakat Minangkabau, bahwa di Lapau itu diskusi yang luar biasa. Luar biasa sekali diskusinya. Tinggal lagi bagaimana mengarahkan diskusi yang luar biasa tadi itu. Semuanya selesai di Lapau itu semua bagi masyarakat kita. Dari A sampai Z ya, A sampai Z dan sebagainya. Itu harus kita lihat dalam konteks yang positif. Ada macam-macam pemikiran-pemikiran, cuma tidak terarahkan itu ya. Baik, terima kasih Bu ya. Pemirsa Kurma dimanapun Bapak Ibu berada, dapat kita ambil kesimpulan ya, Ramadan ini adalah madrasah gitu. Jadi madrasah bagaimana merubah perilaku kata Buya tadi. Perilaku yang dibiasakan di bulan Ramadan baik kepada siswa, guru, masyarakat kita, khususnya kita orang yang beriman, kepala madrasah, termasuk kepala madrasah, TU-nya, seluruh stakeholder yang terkait. Jadi bagaimana puasa ini merubah perilaku kita semua begitu, siapapun kita begitu, dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik lagi. Endingnya kata Buya tadi tentu kita semua ya yang hadir di studio ini ya Buya, dan juga Bapak Ibu pemirsa Kurma dimanapun berada menjadi orang-orang yang bertakwa gitu. Terima kasih Buya atas kehadiran Buya di Kanwil, di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan setetes ilmu dari Buya ini bermanfaat untuk semua pemirsa Kurma dimanapun berada. Terima kasih Buya. Sama-sama. Banyak maaf. Terima kasih. Kami sampaikan kepada pemirsa Kurma. Mudah-mudahan dialog kami ini dengan Buya ada manfaatnya untuk kita bersama, dan dialog ini juga kita jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Insyaallah. Mudah-mudahan ini sedikit yang kami berikan, mudah-mudahan menyentuh hati nurani kita bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.